Kita mulai 5 menit lagi, 4 menit lagi kita mulai, sambil menunggu yang lain. Sambil menunggu yang lain, saya ingin tes suara saya, apakah sudah sudah terdengar dengan jelas suara saya dan gambarnya. Mohon teman-teman yang bisa mendengarkan, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Sudah, oke. Terima kasih. Jadi nanti materi ini kalau ada sesi tanya jawab di akhir webinar. Jadi nanti di sela-sela webinar kalau ada pertanyaan silakan di chat saja. Nanti saya usahakan bisa menjawab satu persatu dari pertanyaan Bapak Ibu Saudara semua. Sambil menunggu yang lain, saya sapa dulu apa kabar Pak Agus Supriyatno, Bapak Adianto, Bapak Heri Pribadi, Bapak Otin, Pak Yos Sulistioso, dan Pak Yosi Arman. Mudah-mudahan Bapak-Bapak semua di sini, Bapak ada ibunya ya mungkin. Sehat semua? Alhamdulillah, saya berharap yang hadir semua di sini dalam kondisi sehat, bahagia, dan mudah-mudahan dijauhi dari segala kesulitan, baik kesulitan keuangan ataupun kesulitan dalam trading. Amin. Oke. Oke, mungkin sekarang sudah menunjukkan pukul 7:03. Saya akan mulai pukul 7:05. Masih menunggu teman-teman yang lain. Gimana tradingnya? Ya. Hari ini saya tadi ambil sel GU sudah TP dan sekarang sel EU masih floating. Baik, oke, sudah 7:05. Saya mulai acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, khususnya trader Indonesia dimanapun Anda berada. Selamat datang dan berjumpa kembali dengan saya, Bambang Sugiarto, dari PT Finex Business Solusi Futures, ya, yang dahulunya bernama Finex Berjangka. Jadi nama Finex Berjangka sudah berubah menjadi PT Finex Business Solusi Futures. Ya, baik. Sebelum saya mulai, saya ingin menginfokan bahwa trading di Finex ini adalah broker lokal di bawah regulasi Bapepti, ya. Dan tidak lama lagi, mudah-mudahan microlot 0,01 bisa launching di Finex.
Tapi kami juga punya kelebihan lain bahwa trading di Finex ini komisinya kita bisa cashback, kembalikan semuanya, free swap tanpa syarat, ya, deposit saat ini minimal $100, menggunakan fixed rate $1.10.000 atau Rp1.000.000, withdrawnya sangat cepat sekali, ya. Customer service-nya layanan 24 jam, leverage-nya 1:500, jadi sudah, saya bilang sudah nyaris sama dengan broker luar. Jadi tidak ada Anda bisa menjadi alternatif pilihan terbaik untuk bisa trading di negara sendiri, di Indonesia. Dan mudah-mudahan dengan adanya regulasi Bapepti ini, trading Anda semakin nyaman dan aman. Gitu. Untuk stop out itu 30% dari margin. Oke. Ya, jika nanti ada pertanyaan tentang Finex, Anda mau join di Finex, nanti Anda boleh hubungi saya via WhatsApp. Nanti di akhir acara saya berikan nomor WhatsApp saya. Oke. Baiklah, saya akan mulai webinar kali ini. Materi cukup menarik, ya, karena ini banyak ditanyakan oleh kawan-kawan, ya, teman-teman trader, ya, teman saya juga. Bahkan saya sendiri pun, ya, masih berkecamuk di dalam diri saya tentang materi ini, ya. Apakah kita bisa andalkan bahwa trading ini menjadi satu-satunya penghasilan dalam memenuhi kebutuhan hidup kita dan keluarga kita, ya, yang bahasa kerennya trading for living. Nah, mungkin saya tahun 2005 itu mulai belajar trading forex. Itu saya belajar sendiri, cari di internet gitu. Profesi trader masih dulu belum sebanyak saat ini. Mulai banyak itu ketika banyak program-program high yield investment program, HIP, program-program apa ya, yang akhirnya bermasalah, jadi memberikan janji bisa keuntungan 200% sebulan, paket A, paket B, paket C, ya, bahkan sampai saat ini yang robot-robot itu pun itu banyak memakan korban, sehingga korban-korban itu pun akhirnya belajar dan mencari tahu apa sih trading itu. Oh, trading itu transaksi jual beli. Profesinya namanya trader. Mungkin dulu Anda bercita-cita atau anak Anda atau calon menantu Anda atau apa ditanya Anda kerjanya apa? Saya insinyur, saya dokter, saya akuntan, keren, saya trader. Dulu orang nggak akan tahu, tapi saat ini orang sudah mulai memahami dan mungkin ini bisa juga kita jadikan sebagai profesi. Saya sendiri secara pribadi, ya, menginginkan putra saya itu menjadi seorang trader. Anak saya sekarang masih kuliah di Teknik Sipil UGM. Memang saya arahkan dia nanti bekerja di perusahaan konstruksi tentu saja, ya. Tetapi trading forex ini akan saya jadikan kepada dia untuk menjadikan penghasilan tambahan. Nantinya kalau dirasa cukup memenuhi syarat, ya bisa jadi akan dipersiapkan juga trading ini menjadi trading for living. Amin, ya. Tentu ini harapan tertinggi dari seorang trader, termasuk saya. Saya sendiri, saya akui saya belum trading for living, ya. Karena apa? Karena nanti saya jelaskan karena apa. Dan supaya kita tidak salah langkah. Ya. Bagaimana caranya trading ini bisa menjadi trading for living. Kita belajar bersama, kita berdiskusi, ya. Jadi di sini bukan saya merasa hebat, bukan saya, enggak. Di atas saya banyak orang yang lebih hebat daripada saya. Ya. Kita di sini berbagi pengalaman. Marilah belajar pada orang yang berilmu tinggi, bahkan belajar kepada orang yang memiliki track record yang jelek dalam tradingnya, kita nggak apa-apa belajar dari dia supaya kita tidak lakukan apa yang dia lakukan. Ya, ingat bahwa trader itu tidak ada yang disebut trader
baik dan trader jahat, trader benar dan trader salah. Enggak. Kalau sepanjang yang dilakukan adalah betul real trading, ya, tetapi dia misalnya tradingnya loss, dia bukan trader yang jahat, ya. Harusnya kita ikut bersedih, ya, kita ikut mendoakan teman-teman kita agar bisa bangkit, ya. Jangan mengolok-olok, jangan merasa dirinya hebat, merendahkan, membicarakan di belakang. Tapi marilah kita berdoa dan saling mendukung agar kita semua bisa profit konsisten, ya. Bahwa saingan kita bukan kawan-kawan kita trader, kita semua adalah bersaudara. Setuju? Oke. Nah, saya akan mulai slide saya akan share. Oke, apakah sudah bisa dilihat dengan jelas gambarnya? Mungkin salah satu bisa chat, sudah bergerak, apakah sudah bergerak slide-nya? Supaya saya nanti menjelaskan. Sudah bergerak ya? Oke, terima kasih. Ya, jadi materi ini adalah ingin menjadi trading for living. Ya, ingin menjadi trading for living. Mungkin nggak? Nah, bisa nggak trading ini kita jadikan sebagai satu-satunya pendapatan dari untuk memenuhi kebutuhan hidup kita? Bisa nggak? Ya, macam-macam jawabnya. Bisa ya, bisa tidak. Banyak faktor. Ya, banyak faktor supaya kita bisa jadikan trading ini sebagai trading for living. Sebelum saya masuk ke sana, saya ingin menjelaskan tentang apa itu trading for living itu. Secara sederhana, trading for living adalah sebutan bagi seseorang yang mengandalkan hasil trading untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya, saya ulangi. Ini adalah sebutan bagi seseorang yang mengandalkan hasil trading untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi ini satu-satunya penghasilan yang didapat dari trading. Luar biasa. Itu adalah cita-cita semua trader. Ya kan? Nah, masalahnya adalah apakah kapan saatnya kita untuk trading for living? Ya, tentu itu sangat tergantung dengan berapa besar kebutuhan hidup kita dan berapa keuntungan yang bisa kita dapat secara konsisten setiap bulannya. Ya, jadi di situ ada faktor lain lagi yaitu berapa besar kecukupan modalnya. Jadi untuk trading for living itu, menurut saya tidak bisa dengan menggunakan modal yang kecil. Ya, tapi modal yang harus digunakan adalah modal yang cukup. Ya, saya tidak bilang modal itu besar. Ya, modal itu cukup. Paham ya? Bedanya ya. Jadi kalau modal itu kecil, ya, apalagi Anda masih memiliki tanggungan yang lain, misalnya masih memiliki utang bank misalnya atau apa, ini akan memengaruhi fokus trading Anda. Ya, jadi sebaiknya untuk menjadikan trading ini sebagai trading for living, Anda harus terbebas dari segala masalah-masalah finansial. Makanya saya belum berani untuk trading for living karena saya masih punya utang bank, gitu. Ya kan? Karena trading adalah suatu yang belum pasti. Tapi ketika orang bekerja dan ada gaji, itu pasti. Ya kan? Kalau begitu orang yang masih memiliki hutang bisa nggak trading for living? Trading untuk bayar hutang misalnya. Ya boleh saja. Tetapi jangan dijadikan ini satu-satunya. Jadi misalnya Anda memiliki hutang, maka Anda harus punya pemasukan ya yang pasti untuk membayar hutang-hutang tersebut sehingga trading Anda tidak terganggu. Jadi terpisah. Nanti akan saya kupas lebih dalam di slide berikutnya. Oke ya. Nah, tadi ada pertanyaan saya masih belum dijawab, apakah bisa trading for living?
Jawabannya apa? Coba di chat saja. Apakah bisa trading for living? Saya butuh mungkin 5 orang saja atau 3 orang saja deh. Jawab, bisa nggak trading for living? Oke, 1-2 orang bisa. Ada yang bilang tidak bisa? Harapan saya sih bisa. Baik, berarti ada 4 orang yang menjawab bisa. Saya sangat senang sekali. Ya, kalau Anda 4, berarti saya yang kelima. Saya ini mudah, semuanya bisa. Oke, punya semangat ya. Terus belajar bahwa kita bisa untuk jadikan trading ini for living, dan ini juga menjadi cita-cita saya. Dan saya berharap juga menjadi cita-cita Anda. Oke? Oke, berarti bisa trading for living. Lalu kita jawab bisa. Tapi ada beberapa faktor yang mempengaruhi apakah kita bisa mengandalkan trading ini untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Salah satu yang faktor paling penting adalah kecukupan modal. Ingat ya, saya tidak bilang bahwa modalnya harus besar, tidak, tapi harus cukup dan jangan kecil. Ya, nah kecukupan modal ini fungsinya untuk agar Anda tradingnya tidak semakin gerusa-gerusuk gitu ya. Nah, berapa sih Pak modal yang dibutuhkan untuk bisa trading for living? Nah, ada faktor, yaitu kebutuhan hidup bulanan dan profit yang bisa didapat tiap bulan. Itu cara menghitungnya. Ya, jadi begini, maksud saya di sini, berapa modal yang dibutuhkan? Kita dalam hidup kita ini, dalam hidup saya, misalnya Anda, istri, anak, ya, oke. Sebelum saya masuk, saya lupa. Saya ingin menyampaikan bahwa trading for living ini akan semakin sulit ketika kita semakin berkeluarga. Artinya gini, kalau kita punya istri dan anak, punya tanggungan, kita memutuskan untuk memilih trading for living, padahal kita sebelumnya bekerja, Anda pindah kuadran, yang tadinya bekerja pada orang lain, lalu Anda bekerja pada diri sendiri, ya, tentu ini bukan suatu hal yang mudah. Karena Anda memikirkan istri dan anak Anda. Beda kalau misalnya Anda masih jomblo atau masih sendiri. Untuk memutuskan trading for living ini jauh lebih mudah. Ya, jadi hati-hati. Anda jangan buru-buru untuk memutuskan bahwa saya akan melakukan trading for living. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Nanti akan saya sampaikan. Kalau syarat ini tidak Anda penuhi, nanti hidup Anda kacau. Ya, saya pernah alami dulu ya. Makanya saya bercerita seperti ini, mudah-mudahan Anda tidak salah langkah. Nah, sebelum tadi ke sana, saya lanjut lagi materi ini. Nah, tentang modal, itu ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi, yaitu kebutuhan hidup bulanan dan profit yang bisa didapat tiap bulan. Nah, kebutuhan hidup bulanan itu misalnya apa? Uang makan, ya, untuk Anda dan keluarga Anda, biaya listrik, biaya sekolah, dan lain sebagainya. Ya, di luar Anda memiliki hutang. Karena memang sangat disarankan untuk bisa Anda memutuskan trading for living, itu perekonomian atau keuangan Anda sudah stabil, ya. Diusahakan, ya, tidak harus ya, memang diusahakan Anda sudah tidak memiliki hutang apapun. Gitu. Nah, lalu berapa profit yang bisa Anda dapat setiap bulan? Berapa rata-ratanya setiap bulan? Itu harus Anda bisa targetkan. Contoh misalnya, target saya trading profit misalnya 5% satu bulan. Ada yang 10%, silahkan. Ada yang 20%, yang penting konsisten ya. Jadi jangan misalnya 1 bulan, 2 bulan profit, 3 bulan profit, bulan keempat MC. Ya, saya pernah gitu ya. Saya kira semua orang juga pernah MC. Jadi saya 2017 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu 1000% lebih. Bulan keempat margin call. Nah, iya nih cerita beneran. Jadi untungnya modal waktu itu 80 juta, bulan ketiga jadi 840 juta, di 1000% lebih ya. 400 jutanya sudah saya withdraw, tinggal 440, bulan keempatnya margin call. Karena memang tidak dikelola dengan manajemen modal yang kurang baik.
Sebenarnya dari pengalaman saya, trading analisa itu tidak susah. Yang paling sulit adalah bagaimana mengendalikan emosi kita, psikologi, bagaimana memanage modal kita seperti itu. Kalau memanage resiko ya kaitannya dengan manajemen modal. Itu aja ya sebenarnya yang tiap orang itu berbeda. Analisa oke, jago, bagus. Tapi ketika trading jelek, apa ya salahnya di situ. Ya, ini mengingatkan diri saya sendiri dan juga mungkin teman-teman yang mengalami hal yang serupa. Oke ya. Nah, bagaimana cara menghitung berapa modal yang dibutuhkan untuk trading for living? Ini ada rumusnya. Anda boleh foto, boleh catat ya. Rumusnya adalah M sama dengan 100 dibagi P, lalu hasilnya dikali dengan KH. Nah, jadi udah lama ya nggak pakai rumus-rumus gitu ya. Kalau diskriminan kan B kuadrat min 4AC kan gitu. Saya paling senang matematika. Jadi ini adalah rumus untuk menghitung berapa modal yang dibutuhkan. Ya. Nah, modal yang dibutuhkan itu memang relatif setiap orang. Karena apa? Karena setiap orang memiliki kebutuhan hidup yang berbeda. Ya. Jadi sebenarnya biaya hidup itu tidak berat, ya. Yang berat adalah bagaimana mengikuti gaya hidup kita, sehingga gaya hidup kita itu yang harusnya menyesuaikan dengan pendapatan, bukan gaya hidup kita besar-besaran lalu pendapatan kita cari, enggak gitu ya. Nanti hidup Anda akan susah gitu. Nah, ini sudah ada rumusnya. Contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini. Jadi dicari dulu berapa kebutuhan hidup per bulan Anda. Ya, Anda hitung berapa biaya makan, biaya listrik, berapa biaya sekolah anak, misalnya biaya sosial, misalnya mungkin di RT Anda ada biaya lainnya, sampah dan sebagainya, ya. Lalu mungkin ditambah juga, ada untuk rekreasi, misalnya sebulan sekali, misalnya kemana, Anda hitung. Contoh misalnya ditemukan angka sebulan berapa ya? 10 juta rupiah, misalnya, dicontoh ya. Kebesaran gitu ya. Banyak yang orang butuhnya lebih dari 10 juta. Tapi banyak juga orang dengan 3 juta per bulan sudah bahagia dan cukup. Makanya saya bilang ini relatif. Jadi contoh aja ya. Jadi misalnya kebutuhan hidup dalam bulanan, ini di luar utang ya, jangan dihitung utangnya. Itu 10 juta. Nah, rumusnya Anda juga harus tentukan berapa profit yang bisa Anda dapat per bulan secara konsisten. Contoh, saya selama dari pengalaman trading saya, misal ya, sebulan 5% misalnya. Oleh sebab itu, makanya di sini ditanyakan berapa profit yang bisa didapat per bulan, ini adalah konsisten. Jadi, kalau Anda tradingnya belum konsisten, maka jangan pernah memutuskan trading for living. Anda tinggalkan pekerjaan Anda. Ingat, ya, jangan pernah. Pak, kalau konsisten itu kayak apa sih? Ya konsisten setiap bulan Anda untung gitu loh. Minimal 1 tahun, itu paling minimal. Kalau Anda 1 tahun, selama 12 bulan berturut-turut Anda profit, secara konsisten itu bukan besarnya ya, bisa naik turun. Kalau Anda rata-rata, nah silakan. Anda bisa tentukan profit yang bisa didapat per bulan. Contoh saja tadi 5%, ya. Sehingga rumusnya tadi 100 dibagi 5, ya, P itu 5, jadi 100% dibagi 5% itu adalah 20, ya, 20%, kali kebutuhan hidup. 20 dikali 10 juta. Berarti Anda membutuhkan modal trading 200 juta rupiah. Paham ya? Jelas ya? Jadi saya ulangi. Jadi Anda tentukan kebutuhan hidup, misalnya 10 juta per bulan. Lalu profit Anda rata-rata per bulan, konsisten ya, sudah konsisten ya, itu 5%. Maka tadi 100% dibagi 5%, itu 20%, dikali kebutuhan hidup 10 juta. 20 kali 10 juta, 200 juta. Berarti Anda, supaya Anda bisa hidup, menghasilkan 10 juta per bulan, membutuhkan modal
200 juta rupiah. Oke ya. Dan ingat ya, Anda punya 200 juta, saya punya 200 juta Pak Bambang. Misalnya, saya trading, saya masukkan akun trading. Oh, jangan dulu. Belum stop di situ. Anda harus mempersiapkan dana cadangan, di mana dana cadangan ini tidak boleh diutak-atik atau tidak boleh ya diambil baik itu sebagian atau seluruhnya untuk diinjekkan ke dalam akun trading Anda. Lalu dana cadangan ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk berjaga-jaga. Kalau trading Anda tidak profit, kalau trading Anda bermasalah, kalau trading Anda margin call. Nah, dana cadangan ini Anda gunakan untuk membiayai hidup Anda, setidaknya selama 1 tahun. Jadi kalau misalnya Anda kebutuhan hidupnya adalah 10 juta rupiah, maka Anda harus punya dana cadangan minimal 120 juta rupiah di dalam tabungan Anda, dan itu tidak boleh diambil sedikit pun untuk trading. Karena kalau udah punya 200 juta ditambah 120 juta untuk cadangan hidup selama setahun, silakan Anda jalankan strategi atau cita-cita ini. Ya. Kalau trading Anda terjadi masalah, 200 juta ini margin call, berarti Anda harus mempunyai exit plan nantinya. Ya, jangan Anda gunakan. Anda harus. Nah, untuk bisa trading konsisten, saran saya gunakanlah dulu modal-modal yang kecil. Oleh sebab itu sangat tidak disarankan orang yang baru belajar trading forex itu sudah memutuskan untuk mengambil posisi sebagai trading for living. Ini yang terjadi sama saya. Saya dulu pengusaha. Saya punya 200 karyawan dan pernah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi. Ya, the best professional of the year. Saya lupa tahun berapa, mungkin tahun 2005 atau 2006. Nah, saya jago dalam bisnis. Saya punya 200 karyawan, punya banyak usaha, bahkan punya perguruan tinggi swasta di Jogja. Nah, ketika saya baru belajar trading, saya jual semua. Ini miliaran, besar sekali. Saya mau trading for living. Akhirnya apa? Trading for apa? For crying gitu ya, trading for crying, nangis gitu ya. Sampai tidak kering air mata. Ya. Jadi belajarlah dari pengalaman orang lain. Mudah-mudahan saya berdoa sangat ikhlas kepada Anda. Itu mudah-mudahan tidak terjadi pada diri Anda. Ya. Oke. Oke, saya lanjut. Nah, jumlah tadi kan saya sebut bahwa jumlah modal tersebut tergantung pada beberapa faktor, kebutuhan hidup dan profit yang bisa didapat tiap bulan. Nah, semakin besar modal, maka akan semakin baik. Ya, ini adalah sunatullahnya seperti itu. Jadi ketika tadi saya bilang Anda punya kebutuhan hidup 10 juta, maka Anda membutuhkan berapa tadi? Dengan profit 5%, 200 juta rupiah, misalnya gitu ya. Oh, Anda punya 400 juta, Anda tradingin. Ini semakin baik, semakin mudah, karena target Anda tadi profit 5%, semakin ringan. Cukup dengan 2,5% saja, Anda akan bisa mencukupi kebutuhan Anda yang 10 juta ini. Ya, jadi maksud intinya adalah semakin besar modal, semakin baik. Karena apa? Kebutuhan Anda hanya 10 juta tiap bulan. Anda trading dengan 1 miliar, nah, itu kan cuma sangat kecil sekali, jadi nggak usah terlalu jadi risikonya juga kecil ya, hasilnya juga 10 juta lebih mudah dicapai. Jadi seperti itu, semakin besar modal semakin baik. Ya. Nah, ini menjadi pertanyaan yang penting. Bagaimana jika modal minimal belum tersedia? Sedangkan Anda punya kemampuan untuk trading. Punya kemampuan trading yang bagus, ya sudah konsisten Pak, sudah setahun misalnya. Tapi saya belum punya modal minimal yang belum tersedia seperti yang Bapak Bambang jelaskan tadi dengan rumus yang tadi. Anda harus bersabar, ya. Berarti Anda apa? Anda tetap harus bekerja. Tabung uang Anda, simpan uang Anda. Nah, ingat ya, pola pikir orang kaya itu begini. Ketika Anda punya gaji misalnya 10 juta,
Kebutuhan hidup Anda berapa? Nah, tabunglah misalnya 10% atau 20%, 2 juta saya tabung, saya simpan, yang 8 juta saya sesuaikan kebutuhan hidup saya dengan uang segitu. Itu pernah saya lakukan. Ya, jadi ya nggak bisa jalan-jalan, ya nggak usah jalan-jalan. Misalnya biasa makannya di McD atau dimakannya di kafe, ya makannya di pecel lele misalnya. Ya kan sama-sama makan, toh keluarnya juga kotoran kan gitu, dibuang. Apa Anda terus makan sate enak terus diintip dilihat nih jangan-jangan satenya yang keluar, kan enggak. Ya kan? Dibuang juga gitu. Yang penting Anda makan 4 sehat, ya kan? 5 sempurna. Kan bisa. Yang udah nikah kan silakan kalau mau minum susu, kan gitu. Malam misalnya. Nah, ya, jadi Anda harus sabar dan Anda harus kumpulkan secara perlahan-lahan. Begitu. Itu strategi yang pertama. Jadi Anda punya gaji, sisihkan dulu 10% misalnya 1 juta simpan, 9 juta untuk terus begitu. Nah, kalau udah kapan banyaknya, Pak? Ya, Anda punya uang segitu misalnya 1 juta 10 bulan kan udah 10 juta. Anda trading dengan lakukan compounding. Kalau memang konsisten, tidak menutup kemungkinan 10 juta itu menjadi 100 juta, tidak menutup kemungkinan 100 juta itu menjadi 1 miliar. Lakukan compounding. Compounding ada 2 cara. Ya, yang pertama Anda bisa lakukan yang paling simple, yang paling agak enak ya, atau mudah, itu compounding lakukan setiap bulan. Jadi misalnya Anda trading dengan modal $1.000 atau 10 juta, kalau Anda profit misalnya 50% sebulan misalnya contoh, jadi 15 juta. Nah, ketika sudah sebulan baru lotnya dinaikkan. Selama 1 bulan lotnya tidak dinaikkan, fix saja. Mau untung mau rugi tidak berubah. Ketika nanti akhir bulan dia profit, berarti lotnya naik. Bulan kedua profit lagi, lotnya naik di bulan ketiga. Bulan keempat turun malah loss. Profitnya lotnya tidak diturunkan tapi tetap seperti bulan sebelumnya. Itu yang teknik pertama. Ya, itu yang lebih apa ya? Risikonya tidak lebih besar daripada teknik yang kedua. Tapi teknik yang kedua ini memang profitnya bisa menggulung lebih cepat, tapi risikonya juga besar. Yaitu apa? Setiap transaksi, ketika profit, lotnya dinaikkan, ketika loss, lotnya tetap. Profit lagi dinaikkan, terus begitu. Itu akan cepat sekali. Nah, tentu saja yang cara kedua ini Anda harus memiliki strategi trading yang mumpuni. Baik itu dari risk and reward yang bagus, juga winning rate yang keren. Ya, 80% ke atas begitu. Oke, jelas ya? Baik. Nah, ini yang perlu dipersiapkan agar Anda bisa memutuskan untuk melakukan trading for living. Ya, tadi sudah sebagian saya jelaskan. Ya, pertama persiapkan modal Anda. Ya. Berapa modalnya? Modalnya harus cukup. Tadi sudah saya jelaskan ya. Jangan kecil modalnya. Modalnya harus cukup. Bagaimana kebutuhan modalnya? Tadi sudah saya jelaskan bahwa rumusnya 100% dibagi profit yang bisa Anda dapat rata-rata dalam per bulan yang konsisten itu dikali dengan kebutuhan hidup. Nah, itu modal yang Anda perlukan. Tadi sudah jelas itu ya. Baik. Yang kedua, ya, perkuat keuangan pribadi dan keluarga terlebih dahulu. Ya. Nah, ini maksudnya begini. Jangan Anda memiliki masalah keuangan. Misalnya Anda masih memiliki hutang. Usahakan hutang itu sudah lunas. Anda sudah tidak memiliki hutang sehingga trading Anda bisa fokus, ya, gitu. Kecuali Anda ada sumber lain di mana hutang tersebut bisa ditutupi oleh itu. Jadi jangan sekali-sekali mengandalkan dari trading Anda untuk membayar angsuran bank. Ya, kalau misalnya terpaksa memang hanya dengan trading ini Anda bisa untuk ngangsur bank, ya itu ya mudah-mudahan bisa seperti itu. Bisa saja. Misal contoh, saya punya uang 100 juta.
angsuran saya misalnya 25 juta. Kalau ini nggak saya tradingin selama 4 bulan, selesai. Padahal saya ngangsur harus 3 tahun. 4 bulan selesai, nggak ada duit lagi. Bulan kelima, kan nggak bisa bayar. Daripada begitu, 100 juta saya tradingin. Supaya ada profitnya bisa buat angsur. Ya boleh saja. Jadi memang berarti itu bukan trading for living. Anda memang siapkan modal untuk membayar hutang. Ya, bedakan ya dengan trading for living. Ya, jadi perkuat keuangan pribadi dan keluarga terlebih dahulu. Dan sangat penting juga persiapkan dana darurat ya tadi yang cadangan tadi untuk kebutuhan sehari-hari minimal untuk 1 tahun ke depan. Kalau Anda memaksakan diri, saking Anda sudah oke banget tradingnya, sudah sangat yakin, sudah teruji dalam setahun 2 tahun trading Anda konsisten, oke lah. Minimal 6 bulan Anda harus punya cadangan dana darurat untuk memenuhi kebutuhan hidup Anda jika trading Anda terjadi sesuatu. Sehingga dalam 6 bulan itu Anda bisa berpikir, bergerak bagaimana untuk mencari penghasilan untuk makan yang bulan ke-7. Itu kalau sudah kebelet banget gitu ya. Tapi saran saya, Anda persiapkan dana darurat itu untuk hidup Anda dan keluarga Anda itu selama 1 tahun. Ya, itu. Dan selanjutnya adalah persiapkan mental Anda. Ya, beda ya. Mental trader itu sama seperti pekerja profesional. Kita harus profesional, kita harus disiplin, ya kan? Kita harus persiapkan trading plan sebelum trading apa. Kita harus terima apapun yang terjadi, profit or loss. Belajar dari kesalahan dan jangan ulangi lagi kesalahan yang sama. Saya sendiri juga mengakui bahwa kadang-kadang suka mengulangi kesalahan yang sama. Kenapa? Mungkin overconfident, ya. Mungkin ada target harus memenuhi apa, misalnya harus membayar ini, membayar itu. Jadi lupakan. Kalau ingin menjadi trading for living, Anda harus fokus, tidak dibebani oleh permintaan yang macam-macam. Ya, jadi Anda harus siapkan dana darurat itu dulu dan persiapkan mental Anda, dan terakhir adalah persiapkan exit plan. Jadi misalnya ketika Anda harus membuat sebuah rencana exit plan, contohnya begini. Contohnya tadi Anda kebutuhan 20 juta, ya, profit konsisten rata-rata 5% per bulan, Anda membutuhkan modal 200 juta. Nah, dalam trading Anda, trading ternyata loss 50%. Anda stop dulu. Anda evaluasi apa yang salah. Di mana salahnya? Apakah money management, apakah manajemen risiko, apakah dalam cara menganalisa, dan sebagainya. Apakah saya trading averaging misalnya, atau apapun lah. Cari apa yang menjadi masalah, dan cari jalan keluarnya. Anda stop trading dulu. Ya, kalau Anda udah loss berturut-turut, Anda stop trading dulu, Anda evaluasi. Ketika Anda siap, Anda mulai lagi dengan berapa? Ya 50 juta itu. Anda trading lagi 50 juta itu. Untuk bisa mengembalikan kembali menjadi 100 juta lagi. Kalau nggak bisa, loss lagi 50%, 25 juta, stop lagi. Ya, saya ulangi ya, jadi yang 100 tinggal 50%, 50 juta, lotnya diturunin. Ya, yang biasa 1 lot jadi 0,5 misalnya. Ya kan? Loss lagi tinggal 25 juta, stop lagi, perbaiki lagi. Anda refresh lagi apa yang menjadi salah. Ketika sudah siap untuk masuk lagi di dalam medan tempur, lotnya dikurangi jadi 0,2. Dan seterusnya sampai habis ya margin call. Ya sebenarnya nggak perlu sampai ke situ juga ya, tapi itulah yang terjadi. Bukan hanya pada Anda, saya pun begitu gitu. Mari kita saling mengingatkan dan mendoakan. Oke? Oke, baik. Saya kira slideshow saya sudah habis ya. Sebelum saya menjawab pertanyaan, ini WhatsApp saya, silakan Anda catat. Kalau Anda misalnya ingin membuka akun di Finex, Anda bertanya tentang Finex, silakan Anda bisa WhatsApp saya kapanpun di 0877 3831 7310. Oke ya.
Ya, mungkin juga saya kepengen berbagi tatap muka dengan Anda. Mungkin COVID ini sudah lama memisahkan kita ya. Tapi ini saya secara pribadi nanti kita bisa bikin acara di kota mana gitu ya, kita sama-sama lah gitu. Bisa bisa saling berbagi ilmu dan pengalaman. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, baik. Ini saya stop dulu. Saya akan menjawab pertanyaan dari kawan-kawan semua. Mudah-mudahan bisa memuaskan Anda. Tapi kalau belum puas, ya mohon maaf karena saya juga bukan alat pemuas. Oke. Silakan di chat saja kalau ada pertanyaan. Kalau bisa saya jawab, ya saya jawab. Kalau belum bisa tidak saya jawab, ya saya tunda jawabannya. Oke. Ada Master Syam Budianto. Salam dari Jogja. Oke Pak, kapan-kapan kita ngopi-ngopi di Jogja ya Pak Syam. Sudah lama nggak ketemu Master Syam. Tesla FX, ya ini salah satu guru terbaik di Indonesia. Silakan berguru dengan beliau. Recommended. Ya Pak Eko Setiawan, mudah-mudahan pengalaman saya yang baik silakan diambil, yang jelek silakan dihindari. Ya, kita saling berdoa dan saling menguatkan. Ya, mudah-mudahan hidup kita ke depan semakin baik. Oke Pak Eko, compounding is holy grail. Ya mungkin saja kalau memang bisa konsisten. Pak Eko, Tarakan. Ya sudah lama ya. Saya ke Tarakan kayaknya 2 kali ya. Bikin seminar di Tarakan. Kota yang luar biasa. Termasuk saya waktu itu ke kapal perang juga waktu itu masuk karena teman-teman di sana angkatan laut itu juga banyak yang jadi trader dan pangkatnya nggak rendah. Pangkatnya kalau di angkatan darat seperti kolonel gitu ya, udah tingkat kolonel, letkol gitu ya. Mereka adalah para pasukan, para pemimpin kapal perang. Saya diajak gitu masuk kapal perang di Tarakan. Waktu itu saya seminar di sana bersama Vinek, yang satu lagi bersama itu yang hijau ya. Oke. Nomornya tadi Pak belum siap catat. Oh ya, nomornya di 0877 ya. Saya tulis di komen aja ya. Oke, nomor WA saya tulis. Ya, itu sudah saya tulis WA saya. Silakan Pak Eko Setiawan dicatat. Terima kasih Pak Adianto. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Ya Pak Agus, ditunggu offline-nya di Semarang atau Solo gitu ya. Insya Allah, saya akan, kalau misalnya saya bikin acara di Semarang atau Solo, biasanya saya akan umumkan di wall saya, di Facebook saya. Biasanya saya di situ. Ya, yang disebut profit konsisten seperti apa Pak? Pak Awan Palas. Ini menurut saya pribadi Pak ya. Jadi profit konsisten itu adalah kita trading ya, itu mendapatkan keuntungan secara berkelanjutan dan secara terus-menerus tanpa putus. Ya. Nah, profit konsisten yang paling ideal itu adalah setiap bulan kita profit, nggak pernah loss. Tapi itu sangat berat sekali. Saya sendiri belum mampu. Tapi kalau 1, 2, 3 bulan, 4 loss, 5 bulan profit, 6 bisa, masih naik turun begitu ya. Nah, yang konsisten itu yang paling istimewa dan paling ideal setiap bulan itu profit. Bukan setiap transaksi profit ya. Saya nggak bisa sebut seperti itu. Kalau setiap transaksi pasti untung, waduh, luar biasa. Saya belum pernah ketemu. Tapi kalau orang yang ngaku-ngaku pernah
bisa profit setiap transaksi ya banyak, tapi saya belum pernah lihat sendiri. Itu yang ideal. Dan ideal yang kedua, dalam 1 tahun, Pak. Dalam 1 tahun itu 12 bulan. Misal 7 bulan profit, 3 bulan loss, dan di rata-rata masih profit, itu juga bisa disebut dengan konsisten. Itu menurut saya, Pak Awad. Ya, gitu. Iya, Pak Jainal Abidin, kapan berbagi lagi technical trading? Oke. Insya Allah nanti di bulan Juli, ya saya akan bikin webinar lagi, setidaknya 2 kali ya. Nanti saya akan berbagi untuk teknikal yang belum pernah saya sampaikan. Mungkin dari beberapa webinar tentang teknikal dari yang banyak saya jelaskan, Anda bisa lihat YouTube-nya Finex. Ada yang sesuai dengan karakter Anda, silakan dipelajari. Gitu ya. Insya Allah bulan depan, Pak, untuk bulan Juli. Terima kasih, Pak Jainal Abidin. Ya, Pak Eko Setiawan, di Finex komisi berapa? Untuk di Finex itu 1 lotnya $3. Ya, tapi Anda bisa ajukan cashback ke customer support-nya Finex, di mana cashback itu adalah setiap Anda transaksi 1 lot dapat $3. Jadi simpulannya apa? Ya sama aja dengan free komisi, yaitu untuk akun mini misalnya. Silakan Pak, nanti kalau mau buka akun Finex bisa konsultasi ke WhatsApp saya. Tadi sudah saya beri nomornya. Pak Vendoko, strategi trading saya apa sih? Gitu. Ya, strategi trading saya, secara jujur ini saya sampaikan, masih suka itu berubah-ubah. Saya terus terang belum menemukan satu yang betul-betul sangat luar biasa. Jadi ketika satu strategi trading itu dijalankan saat market itu trending, itu luar biasa bagus. Tapi ketika dia sideways, nggak bagus. Nah, akhirnya apa? 3 bulan profit luar biasa, 4 bulan, bulan kelima loss. MC misalnya begitu. Atau ketika sideways bagus, long term-nya kurang bagus. Tapi strategi saya biasanya sebelum-sebelumnya itu strategi yang trending. Jadi kalau pas UJ, kebetulan saya nggak ambil UJ ya, saya seringan EU, GU sekarang. Nah kalau UJ naik terus, profitnya banyak. Cuma saya nggak ambil UJ. Nah seperti itu. Tapi sekarang saya sudah perbaiki Pak. Jadi saya coba untuk bermain lebih pendek lagi gitu. Jadi saya punya strategi di mana lotnya saya perbesar, tapi targetnya saya perkecil, gitu. Lotnya saya perbesar, targetnya diperkecil dengan range yang masuk akal. Jadi yang nggak masuk akal, tanda petik maksud saya, bagi saya untuk menerima trading emas itu range-nya terlalu tinggi, sehingga kalau kena SL juga banyak gitu. Jadi bisa saya pakai di pair-pair seperti di EU atau GU gitu. Nah, ini yang lagi saya lakukan, tapi memang belum lama butuh waktu untuk pembuktiannya, karena di backtest pun juga belum terlalu lama ya, itu bagus, tapi kan forward test belum tentu, gitu. Oleh sebab itu untuk memutuskan trading for living, ya itu tadi, Anda tradingnya harus benar dulu, harus konsisten dulu. Itu faktor utama selain dari kecukupan modal. Gitu Pak Vendo. Iya Pak Yoyon Heri, bagi saya yang pemula, teknik dianggap satu-satunya kunci sukses trading. Setelah bertahun-tahun belajar, ternyata disiplin MM harus diperkuat. Saya sangat setuju Pak Yoyon, saya sendiri juga seperti itu. Saya trader itu kalau saya bilang ya 95% menggunakan teknikal, ya. Tetapi tidak cukup teknikal itu. Teknikal kita bisa sangat bagus, benar gitu loh. Cuma karena money manajemennya buruk, nggak disiplin, emosional, psikologi trading kita juga nggak stabil, maka itu percuma. Kemampuan analisa kita yang luar biasa itu percuma.
Kalau begitu, cocoknya jangan jadi trader, tapi jadi analisator. Analisator itu nggak perlu trading, nggak apa-apa, dia jago untuk melihat market, mau kemana, support resisten, dia bisa jelaskan begini, begitu, begini, begitu. Ketika praktek, hasilnya ambiar, gitu kan. Nah, jadi trader itu, ya saya bilang, tidak akan pernah mudah. Tidak mudah dan tidak akan pernah mudah. Percayalah. Ya, kalau ada yang bilang trading itu mudah, ya monggo, saya kurang sependapat. Trading itu tidak mudah dan tidak akan pernah mudah. Tapi bukan terus tidak akan bisa berhasil dalam trading, enggak. Faktanya bahwa katakan dari 100 orang hanya 10 orang yang berhasil, ya mungkin. Itulah sebabnya kenapa trading itu tidak mudah. Kalau itu mudah, harusnya yang berhasil itu 90%, yang gagal 10%. Gitu ya. Oleh sebab itu, kalau Anda sudah terjun ke dalam dunia trading, tidak semua orang cocok sebagai trader. Ada orang yang cocok sebagai investor, jadilah investor yang cerdas. Ada orang yang jago trading nggak punya modal, maka berkolaborasilah dengan orang yang punya uang, dengan investor. Kalau dia nggak bisa trading, dia juga tradingnya ya naik turun ya, nggak stabil. Investor dia juga nggak punya dana. Mungkin Anda bisa jadi IB, misalnya jadi IB Finex, silahkan. IB Finex memberikan rebate yang lumayan, minimal satu lot $13. Jadilah IB. Bisa gitu loh. Dan lain sebagainya. Gitu ya. Oke, Pak. Ya. Oke, untuk pertanyaan untuk lot 0,01 per pipnya senilai berapa dolar? Ya, kalau 0,01 berarti satu pipnya setara dengan 0,1 dolar. Begitu Pak Agus ya. Jadi 0,01 lot, Anda ketika klik, itu per pipnya senilai dengan 0,1 dolar. Kalau dirupiahkan, berarti Rp1.000. Ya, gitu Pak ya. Oke. Pak Arif Akbar, kapan ada edukasi offline? Saya baru merencanakan, tetapi memang ini kegiatan tanpa sponsor dari saya sendiri. Ya, jadi mohon dukungannya nanti. Mudah-mudahan bisa terwujud. Saya akan infokan, kita tetap jaga protokol kesehatan. Saya akan coba range waktunya. Itu Pak Arif, nanti saya kabari di Facebook saya. Pak Aswan, Pak memang tradingnya scalping atau swing? Saya lama trading di swing, Pak, lama. Nah, belakangan ini saya mencoba untuk trading day trade, intraday. Trade itu rata-rata 1 hari selesai, 1-2 hari. Ya, nah, seperti itu Pak. Dulu saya memang swing lama. Saya belum dulu awal-awal saya belajar trading scalping Pak, tapi nggak berhasil. Gitu. Nggak cocok saya scalping. Nah, di swing kadang berhasil, kadang enggak gitu. Nah, ini saya mencoba untuk mendalami intraday atau day trade. 1 hari, 2 hari close posisi. Begitu Pak Anwar. Ya Pak Bambang Bolowono, apakah di Finex ada akun ECN? Nggak ada ya, tidak ada akun ECN. Kita akun itu ada akun standar, akun mini, akun pro, dan akun pro plus. Ya, mungkin kalau yang setara dengan ECN bisa pro plus, di mana spread-nya cukup tipis ya, di bawah 1 digit. Misalnya EU 0,7 pip, seperti itu. Ya, tapi memang komisinya biasanya agak besar. Satu lotnya $10. Dikurangi nanti dengan cashback $3, jadi jatuhnya $7 per lot. Oke, ini sudah habis pertanyaannya. Luar biasa, saya sangat bahagia dan senang sekali bisa bertemu walaupun secara online. Mudah-mudahan kondisi Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya bisa
kembali normal dan sehat, baik sehat itu jasmaninya, rohaninya, dan sehat finansialnya. Oke, terima kasih atas atensi, perhatian dari Bapak Ibu semua. Saya mohon maaf jika ada perkataan atau perbuatan saya yang mungkin salah kepada Anda. Mohon doakan agar saya sehat, agar saya sukses tradingnya, dan saya juga akan mendoakan, pasti mendoakan Anda semua yang hadir di sini, sehat, bahagia, dan sukses tradingnya. Terima kasih. Billahi taufik walhidayah. Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Finek, salam trader.